hari yang ke-12 bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, pagi hari ini oleh Allah kita dimudahkannya bisa datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara sholat yang disaksikan dan didoakan oleh para malaikat, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ingat, didoakan oleh para malaikat. Kita akan bisa baik yang di dalam Al-Quran ta'aqqabuna bikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Berapa banyaknya malaikat yang mendoakan siapa-siapa hamba Allah pada waktu subuh salat berjamaah, siapa-siapa hamba Allah salat asar berjamaah, didoakan. Bahkan menurut dalam hadis, Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana keadaan hamba di dunia? Bukan Allah kada tahu, Allah tahu. Tapi Allah bertanya kepada malaikat, malaikat menjawab, mereka melaksanakan salat subuh berjamaah, mereka melaksanakan salat asar berjamaah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan subuh berjamaah. Yang kedua, mari kita selalu baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara amalan yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya adalah baca salawat. Dalam surah Ahzab, Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh Rabu yang lewat, anak-anak kita Ustaz Guru Sugiarsa mengawali pertemuan membaca doa Sayyidul Istighfar dan membaca doa Hamidah. Ini apa yang dikatakan Rasulullah, di mana Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar, kemudian dia meninggal dunia, dibacanya siang belum malam meninggal dunia, dibacanya malam belum siang meninggal dunia. Tapi ada tambahan hadisnya, wa muqinun, dia baca doa Sayyidul Istighfar atau baca doa Sayyid Abi Darda, wa muqinun, dia yakin dengan kandungan doa yang dia baca. Oleh karena itu pagi hari ini sedikit akan perlu terjemahkan, biar kita yakin, biar tahu apa yang kita baca itu doanya. Doanya bisa kita baca Allahumma anta rabbi, kata kita kan, tapi maknanya maksudnya apa? Mungkin kalau bapak-bapak ingin mau tahu yang lebih lengkap lagi, ya mungkin di Google ada, insyaallah doa Sayyidul Istighfar di Google ada, doa Abi Darda insyaallah ada, Hizbul Imam Nawawi dalam Google ada. Ini dalam bahasanya doa Sayyidul Istighfar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan salah satu doa yang tadi bila kita baca pada siang hari atau pada malam hari, kemudian kita meninggal dunia, Allah berjanji akan mengampuni segala dosa. Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
alhamdulillah kakak-kakak belum tamat SD sudah dilajari oleh pada Tuhan, dilajari oleh pada dia doa saya istighfar karena tahu artinya. Ada tahu artinya. Ini waktu kakak-kakak belum tamat SD. Kemudian alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun 74 bulan Ramadan Bapak hari Selasa ulun dapat ijazah langsung dari Guru Sungai Kalang, jadi membaca ada beberapa ayat dan ada hizib yang diketahui ayat Al-Kifayah, ayat Al-Hizib, dan di dalamnya itu apa namanya latih hadat, di dalamnya itu ada dua sejujurnya istighfar, di dalam ini ada apa namanya dua hadat. Jadi ulun ijazah langsung dengan almarhum Alaihi mudah-mudahan beliau sudah berrahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayatnya kita guru kasih di Sungai Kalang. Itu 74 3 tahun sebelum berangkat. Kemudian sekitar 2015 dan 2014 ulun dapat ijazah dari Syekh Habib Al-Kaf, orang Banjar aslinya, tapi beliau mungkin menjadi penduduk Arab Saudi. Bahkan beliau kepada Banjar termasuk orang yang alim, dan bahkan setelah Syekh Muhammad Yasin Al-Badani meninggal dia pengajian di rumah almarhum diteruskan oleh Syekh Habib Al-Kaf, Syekh Habib bin Ali Al-Kaf juga dapat ijazah Sayyidul Istighfar, dapat ijazah juga dua abidat abidat. Kalau boleh membacakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah engkaulah Tuhan Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tiada ada Tuhan melainkan engkau yang telah menjadikan aku. Jadi kita ini Allah menjadikan kita ini Allah. Wa ana abduka, aku ini adalah hamba. Wa ana ala ahdika, aku adalah atas janji. Wa wa'dika, sama janjimu. Mastaja'tu, aku tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya apa-apa. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung ya Allah dengan engkau dari kejahatan yang telah aku kerjakan. Berdoa meminta kepada Allah, yang a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung ya Allah dengan engkau dari kejahatan yang telah aku lakukan. Aku laka bi nikmatika alayya, aku mohon dengan engkau, dengan nikmat yang engkau berikan kepada, mengaku bahwa saya aku ini benar. Wa aku bidambi, dan aku mengakui banyak dosa, aku berdosa. Faghfirli, ampunilah ya Allah dosaku. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada orang yang ampunan kecuali engkau. Subhanallah, luar biasa dikatakan ini doa Sayyidul Istighfar, istilah kita saja. Dan ini Imam Abu Hanifah, beliau ada bentuk wasiat sekitar 20 poin kepada anaknya pada Muhammad. Salah satu di antara poin nasihat Imam Abu Hanifah, hai Muhammad, jangan sampai engkau tinggalkan setiap hari baca doa Sayyidul Istighfar. Kemudian doa amidah. Kisah cerita Abu Darda itu sudah disampaikan di masjid ini, pernah bercerita. Ini ada punya cerita, ada punya kisah. Abu Darda ini di Madinah dapat suatu hari diajari oleh Nabi, kalau kamu ingin supaya kamu selamat, anakku selamat, anakku selamat, ya kan, keluarga ku akan selamat, bacalah doa ini. Dibacakan oleh Nabi doa Abu Darda. Dan menurut ceritanya Abu Darda pada suatu hari, karena dia bila siang hari dia bekerja keluar rumah, pada malam hari dia baca doa, pagi hari dia baca doa, kemudian dia pergi. Ternyata pada hari itu di kampung yang ditinggalkan, dia berangkat kerja ke Padang, dia ceritakan ternyata terjadilah kebakaran di Madinah, di perkampungan yang Abu Darda. Adalah ada berita sampai kepada Abu Darda, tuh di para kebaikan hari ini tadi ulah kebakaran. Ya, Abu Darda insya Allah rumahku tidak akan terbakar. Jalan lagi ketemu
lagi dengan orang bidana, kau tahu lah, atau di kampung kita para rumah hingga ada orang kebakaran, punya bidana, insya Allah di rumah kamu ada kebakaran. 2 orang. Datang lagi orang yang ketiga bidana, sama. Tuh, yang lain di kampung kita para rumah orang tadi para rumah hingga tadi kebakaran, punya bidana, insya Allah rumahmu tidak akan terbakar. 3 orang. Datang orang yang keempat, beda ceritanya. Bidana di kampung kita membudaya kebakaran, tapi begitu sampai di rumah kamu apinya padam, rumah hingga pada terbakar. Alhamdulillah. Kenapa bidana sampai ke rumah hingga matikan tidak jadi kebakaran? Kenapa? Apa yang kau baca, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, ada salah apa di rumah hingga? Kita akan itu sesama. Berarti mencari salah di kau. Ingat badan sedang berserang pikau, jujur baik diajak berubah kadang kebakaran itu. Begini kan ada lagi nyerahkan salah pikau yang kan ada lagi burung pikau ya. Oh ini nyerahkan salah ini burungnya lagi nggak ada cari. Ini apa dia burungnya kan ada salah itu ya. Mudah-mudahan aku tadi baca doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paduannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Sama awalnya Allahumma anta rabbi sabar. Coba bedanya la ilaha illa anta sabar alaika tawakkaltu. Alaika tawakkaltu ya Allah, karena ada tempat aku bertawakal, tidak ada tempat berjarah kecuali laut Engkau ya Allah. Kita diwahyidi manusia wahyidi kadang-kadang bertawakal. Ia kemajuan zaman dengan percaya lagi lawan tawakal lawan Allah. Tawakal itu namanya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Orang ini karena kemajuan zaman ini, karena teknologi maju ini, karena percaya lagi lawan tawakal, sehingga percaya lawan saya. Orang ini gitu. Tapi yang tidak mengatakan ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Ya Allah, Engkau Tuhan. Alaika tawakkaltu, hanya lawan Engkau ya Allah untuk besar diri. Wa anta rabbul arsyil azim, Engkau lah pemilik arsy yang sangat agung. Kenapa berarti arsy? Karena waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang makhluk yang namanya arsy, Rasulullah tangannya arsy Rasulullah kayak apa gedanya, kayak apa luasnya. Apa jawabannya? Ambillah dunia lawan isinya, ambillah langit lawan isinya, kumpul saja jadi satu. Dunia lawan langit, lawan isi-isinya, isi langit, isi bumi, dunianya kumpulkan jadi satu. Limparkanlah ke aras, limpar ke aras, seperti melimpar biji bayam di padang pasir. Artinya aras itu benar-benar makhluk Allah yang terbesar, di antaranya adalah aras. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Alaika tawakkaltu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyerahkan diri. Aku serahkan, aku tawakallah kepada-Mu. Kemana lagi kita tak boleh tawakal? Kemana lagi kita berharap? Kemana lagi kita mencari? Apalagi kita pegang? Tidak ada.
ya kan, di bandara ada banyak fitnah. Karena kita ada melihat. Seandainya kita melihat, apakah kau menangkap? Umpamanya corona ini dibuktikan kayak benda, kau menangkap? Belum tentu kau menangkap. Baik karena kecacanggihan, kau menangkap, kawalah mematikan, kawalah menghilangkan, kawalah membinasakan. Belum tentu kawal dan tidak akan bisa. Maka oleh itu kan depan melihat, kan depan tidak melihat. Yang jelas semua makhluk di dunia ini tidak akan berfungsi, tidak akan bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah pasti. Bahari waktu kita belajar rukun keimanan menurut Asy'ariyah Maturidiyah ada yang disebut namanya istighna dan iftiqar. Kalau yang istighna itu tanazzahu ta'ala an Allah bi af'alihi wa ahkamihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu kaya. Dia tidak menginginkan sesuatu apapun dengan hukumnya dan perbuatannya. Kalau Allah taala apa perlunya bola langit, Allah taala kata apa? Allah taala itu kaya. Kalau Allah taala bola bumi, Allah taala tidak ada keperluan apa-apa. Dan butuh lawan makhluk kita. Kalau Allah taala tidak butuh lawan. Yang kedua, ibtikhalu kulli ma adahu ilaih. Sehingga istiqamah model itu apa? La taksira li syai'in minal kainat quwwatihi. Tidak ada yang memberikan bekas sesuatu daripada kainat ini dengan kekuatannya. Au bitabihi, atau dengan tabiat. Covid-19 termasuk kainat. Bisakah membinasakan orang? Ada akan bisa kecuali karena Allah. Hudusul alami bi asarihi. Kejadian di alam ini, apa saja yang terjadi di alam ini pasti bi asarihi, dengan kehendak ketentuan dan irada Allah. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Kalimatnya Masya Allah kana wa lam yasha lam yakun. Ini pendek kalimatnya. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Malam yasha tidak. Sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan tidak akan terjadi. Bisalah hujan kalau Allah menghendaki? Bisa. Yalah, bisa panas kalau Allah menghendaki? Bisa. Tapi kalau nafsu kita kadang-kadang karena kita menanam sesuatu memerlukan tumpukan air, kita hadap hujan. Karena kita ingin mengeringkan sesuatu, kita hadap panas. Pada waktu kita memerlukan hujan, hari panas, nafsu kita marah. Ya kan? Karena kita hujan, apa dia? Ada hujan hari dia. Jadi panas hari. Karena dia ada hujan, dia emosi marah. Pada suatu hari dia memerlukan hari panas. Dia melaksanakan kegiatan apakah, atau dia hendak pergi ke bandara. Tahu-tahu begitu kita hendak mengerjakan sesuatu yang kita memerlukan hari panas, turun hujan. Labari pulang, pulang, hujan terus hari ini pulang, ya kan? Nafsu bisa bersalah. Ini nafsu manusia. Oleh karena itu manusia ini jauhilah, hilangkanlah nafsu. Lalu apa yang ada di dalam diri kita? Andakilah keimanan, andakilah takwa kepada Allah. Singkirkan nafsu. Soalnya bila nafsu ini ada bau baik, macam-macam salah, ya kan? Macam-macam salah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil. Sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil. Kira-kira ini kan dapat kita terjemahkan kita tahu dah. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita aku tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu sesungguhnya hanya Allah lah yang segala sesuatu kuasa. Adapun kita tidak ada kuasanya. Makhluk tidak ada kuasa.
dalam lima dilimpar kalau api Ibrahim hanya tangan diikat, kakinya hanya diikat, ya kan? Cara kita mungkin buka halangan lari tidak bisa, kemana tidak bisa, bergerak tidak bisa. Turun Jibril pada waktu apa yang aku bisa bantu Jibril? Ibrahim menjawab, kalau dengan kamu Ibrahim saya tidak minta bantuan, aku hanya butuh bantuan kepada Allah. Dan apa yang terjadi sekarang Allah tahu. Ulangkan Jibril adalah aku Jibril. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Doa. Allahumma hai Tuhan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari kejahatan yang akan menimpa diri. Takutan kita kalau kata iya, takut. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan yang terjadi dalam diriku apa-apa. Kadang satu formula aja kenapa? A'udzu bika min syarri nafsi. A'udzu bika min syarri nafsi. Kata Nabi, katanya Allah kata Nabi awal dalam bidata Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Wa min syarri kulli dabbatin, dan kejahatan dari sesuatu yang ada di dunia ini. Dabbat tak kena manusia. Anta amidun binasiri. Engkaulah yang mencakuti, yang memegang sebuah dabbah, sebuah makhluk termasuk karunia di tangan Tuhan. Apa kira-kira karunia itu jalan sendiri? Apa karunia itu dibawa oleh Hawa? Ya kan? Menurut saya, menurut Tuhan dibawa oleh udara. Tapi Al-Quran mendahkan bahwa min dabbatin fil ardi illa Allah ma'ma. Di dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 56, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbuka. Inni tawakkaltu 'alallah, aku berlindung, aku tawakal kepada Allah. Wa min dabbatin illa huwa ahidun binasir. Tidak ada di dabbah ini malaikat yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila Allah taala karuna di lawan bila dia karuna lawan si Bikbi, bila si Cici, bila kita ada di kehendak Allah pasti tidak akan. Tapi kalau dia Allah taala karena siapa yang bisa menolak, siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah? Siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah? Kada ada. Aqlamu, aku tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad alim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ta'idhu binasir. Yang terakhir, inna rabbi ala siratin mustaqim. Orang yang membaca doa yang pertama, kata Nabi, siapa meninggal dunia baca doa Sayyidul Istighfar, dia yakin daripadanya dia akan diampuni dosanya dan akan masuk ke Allah dalam surga Allah. Tapi kalau dia meninggal dunia, ya kan, meninggal dunia, dan sini jadi masalah. Timbul pertanyaan, kenapa doa ini samping ini ya? Karena doa ini isinya kalau dia yakin segala sesuatu bukan karena sesuatu dari Allah, berarti dia aman daripada kaum musyrikan. Tapi kalau dia takut dengan sesuatu selain daripada Allah, nah ini jadi masalah. Yang jadi masalah, aku di semalam habis salat Jumat ngomong sama imam kita yang semalam Jumatan. Tanya aku, dia tak mau kata kayak Pak Darul Khalik masih berang yang berjarang, nah berapa tak? Kenapa jawabannya masih jarang lagi? Ini yang boleh jadi masalah. Apa yang jadi masalah? Kadang sampai kita berjarak sama dia menjawab, aku punya prinsip karena salat rapat itu ada wajib sunat aja. Aku mengatakan, Bibang ada mengatakan berepat itu wajib, kan ada salah sampai yang harus rapat, kan ada. Coba salah satu di antara sunnah Nabi sampai yang itu harus rapat. Dan aku bicarakan ini bukan masalah anggap melawan rapatnya, kan? Dan aku bicarakan ini masalah takutan lawan karunanya, ini yang menjadi masalah.
Ada saja orang yang datang memamerkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, ibadah Allah wa ibadah. Wa aqama shalah, mendirikan salat. Wa ata zakat, membayar zakat. Yang terakhir, wa lam yakhsha illallah. Ini di atas misalnya paling atas sekalian itu. Tidak ada yang kita takuti di dunia ini kecuali Allah. Kalau kita takutan dengan makhluk, percuma Habib Ubah yang semimbar. Ya ayuhan nas taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Katanya, takutlah wa takhshatul. Sekalinya lawan Tuhan kadang takutan, lawan apa? Takut kepada Allah Taala, tahu-tahu dari takutan malah kemudah. Yang membicarakan ini di sini poinnya, bukan masalah rangga rapatnya. Bolehlah kita takut kepada selain daripada makhluk. Jawabannya apa lagi? Karena darurat. Di mana daruratnya? Sangat kada wajar. Seorang yang beriman, percaya dengan Allah, berprasangka buruk Allah menjadikan balad di dalam masjid. Sangat kada baik sebagai seorang muslim berprasangka buruk di masjid akan terjadi balad. Sementara Rasulullah SAW sudah mengatakan, ya kan, masjid adalah tempat yang paling disayangi oleh Allah. Masjid adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Tapi kenapa sekarang masjid dijadikan tumbal, dipadahkan di masjid akan terjadi? Karena buktinya, jangan ke masjid hari Jumat, takut akan terjadi apa namanya corona. Sekarang boleh ke masjid pulang, jangan salah merapat pulang. Masjid tempat yang paling mulia, masjid yang paling disayangi oleh Allah. Di sini yang jadi masalah, bukan masalah penyakit lagi. Penyakitnya itu malah kalau percaya bahwa saja corona ini akan membinasakan kita, dia musyrik. Apa yakin percaya? Musyrik. Dan kalau musyrik, wa may yusyrik billah faqad habita amaluhu. Orang yang musyrik dengan Allah, semua amal ibadahnya hancur. Ada artinya. Kalau anta rabbul arsyil azim, masya Allah kana wa lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta aghidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Bebas kada ada kemusyrikan dalam diri. Juga banyak. Jadi ini yang dimaksudkan, kita itu percaya, beriman dengan apa yang kita baca. Ini yang kita baca. Kadang-kadang kita ini ragu-ragu kada percaya, ya kan? Kenapa sampai ragu-ragu kada percaya? Disinilah tadi syaitan di dalam diri kita. Dia mengganggu kita dengan dunia ini benar-benar mempengaruhi kita sehingga kalah kita. Dengan dunia kalah. Di mana kalahnya? Takut sakit. Kalau sakit takut mati, ya kan? Karena dia takut mati, ya kan? Takut dia sakit, ya kan? Nah, di sinilah tadi apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis itu, akhir zaman ada suatu penyakit dalam diri manusia, la jawaban. Ditanya oleh sahabat Muhammad wahai Rasulullah, hubub dunia wa karihatil maut, ialah cinta manusia lawan dunia dan takut mati. Kita jangan takutan mati. Kalau manusia itu takutan mati, jangan hidup. Ya, karena sesuatu yang terjadi ini tadi kan dalam doa yang pertama tadi depan, ana abduka wa ana ala ahdika, aku ni hamba kamu dan aku ni selalu berada atas janji aku kamu. Jika sakit, jika ngeri, jika bahagia, itu ada di janjinya. Wa wahdika mastata. Ada orang a'udzu bika min syarri nafsi, a'udzu bika min syarri masalahku, a'udzu laka bi nikmatika alayya wa a'udzu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kembali. Jadi ini doa kita baca dan kita amalkan. Ya, kita amalkan. Mengamalkannya bismillah. Kalau mengamalkan ajaran syariat ini, kalau yang
ilmu yang berkaitan dengan akidah ini akan selalu kita gunakan setiap nafas, selalu kita bisa bernapas. Jadi tidak lewat ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain berkaitan dengan syariat itu terpakai pada saat melaksanakan. Kalau ia sadar melaksanakan tidak terpakai. Tapi kalau ilmu yang berkaitan ilmu tauhid, kapan berdiri? Kita duduk terpakai, kita berdiri terpakai, kita berpakai, ya kan? Ada yang sudah terpakai karena sabar, apa yang kita pakai? Kita di dalam dunia ini harus tahu, Masya Allah, kana wa walam yasha lam yakun. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi, sesuatu yang pasti tidak akan terjadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, seandainya sediaan orang majayani lawan kita, melindungi, memelihara lawan kita. Tapi kalau Allah akan menjaga, kalau Allah akan memelihara, pasti tidak akan selamat. Sebaliknya, orang di dunia ini hendak membinasakan kita, hendak mematikan kita, hendak menghancurkan kita. Tapi kalau Allah menjaga, memelihara kita, pasti akan selamat. Ada hizib yang diajarkan, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini seorang ulama, seorang guru yang sangat terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i. Di antara hizib Imam Nawawi di Google ada, bukan juga hizib Imam Nawawi, jadi ada, ya kan? Ada. Imam Nawawi itu menulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala bani wa ala ashabi wa ala diyadihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwwata illa billah. Imam Nawawi dengan Allah yang Maha, aku katakan lawan diriku, lawan agamaku, lawan keluargaku, lawan anak-anakku, lawan hartaku, lawan kawan-kawanku, lawan harta mereka, dapat alfa la hawla wa la quwwata illa billah. 1000 la hawla wa la quwwata illa billah. 1000. Aku katakan lawan diriku, lawan agamaku, lawan keluargaku, lawan anak-anakku, lawan hartaku, lawan kawan-kawanku, lawan hartanya, alfa la hawla. 1000 berapa? 1000 berapa? 1000 berapa? 1 juta. Ya, 1000. 1 juta. 1 juta la hawla wa la quwwata. Lagi beberapa kata atas diriku, atas agamaku, atas keluargaku, atas anakku, atas hartaku, atas kawan-kawanku, hartaku, alfa lah, 1000 juta. 1000 juta berapa? Saking ya, kalau 1000 sejuta, kalau 1000 juta 1 miliar lah. Subhanallah, Imam berkata, alfi la hawla illa billah. Jagakan diriku, ya, bahwasanya dengan 1000 la hawla, 1000 sejuta, 1000 sambiliar la hawla illa billah. Jadi kita ini masalah apa yang terjadi sekarang sebenarnya sesuai apa yang dikatakan oleh hadis Nabi, ya kan? Itu catatan, ya kan? Catatan. Nah, catatan. Ini beberapa hari yang lewat. Kisah COVID-19 Amerika sekarang 30 juta sekian yang kena, dan yang meninggal 581.000 sekian. Beberapa hari yang lewat. Nomor 2 India berapa yang kena? 15 juta sekian. 15 juta sekian. 15 juta sekian. Yang meninggal berapa di India? 178.000. 178.000. Nomor 3 Brazil berapa? 13 juta. Ya kan? Yang meninggal 373.000 di Brazil. Yang keempat Prancis 5 juta. Yang kena, yang positif. Yang meninggal 100.000. Yang kelima Rusia 4 juta. Yang meninggal 105.000. Yang mencatat Indonesia nomor 18 1 juta, dan yang meninggal 43.000. Dalam jam sekian kita tahu Indonesia
satu penyakit yang namanya TBC saja, di belum kisah haula lagi, belum kisah haula lagi. Catatan di Dinas Kesehatan, di Pendirian dari Kementerian Kesehatan Indonesia ini setiap tahun karena TBC hanya satu sudah lebih daripada 7.000. Abang darah tinggi, tak jatuh, kacing manis, itu kan ada itu lagi. Hanya TBC ini belum lagi terundang. Jadi berarti sekian tahun meninggal sekian banyak, kurangnya sekali kurang di Indonesia itu wajar saja. Karena luar biasa, ya kan? Disinilah menjadi kita, ya kan? Kita dimaaf sekali lagi maaf, jangan terlalu takut, berlebihan dengan makhluk, dan jangan rakan, sampai begini, jangan rakan begini. Di Jakarta, di Banjar, di mana daerah adalah terdapat berapa ratus, berapa puluh orang gila tak mati karena corona. Orang gila tak mati karena corona, berapa orang tak mati. Ada nggak ada? Ada nggak ada? Polisi ribuan ada, pejabat berapa besar tak ada ya Allah. Tapi Jakarta adalah orang gila, orang hari-hari minum berubah karena corona di Batak. Timbul pertanyaan, orang gila itu makannya kadang ngantuk, ya kan? Jauh masker kalau masker PSBB lockdown orang gila kadang tahu. Tapi ternyata orang gila aman, ya kan apa? Timbul pertanyaan, kenapa orang gila aman? Karena orang gila ada takutan lawan orang. Takutan kan orang gila kalau nyedangkan dari orang kamu lagi dia ada takut. Gila manusia ini ketakutan ada orang kalah orang gila. Orang gila ketakutan, orang kita ketakutan. Ya, dan terbukti karena dia tidak takut apa ya. Kita dengan ketakutan sedikit hanya luar biasa dari ketakutan masih kita yang ketakutan. Padahal masih kita beribadah rumah Allah. Ini membicarakan orang kafir kita beriman. Mestinya kita makin sakit, makin kering, makin kuat di ibadah. Biar kita husnul khatimah. Ya kan? Dan kita minta ya Allah, berilah ya Allah kesehatan, aku ada ibadah, aku ada puasa, aku ada berzikir, aku ada beribadah kepadamu, aku ada berharap kepadamu, minta kepada Allah. Jadi di sinilah kita apa yang terjadi sekarang berusaha-usaha. Dan akhirnya karena salah pengelola masalah ini makin bertambah penyakit. Apa itu? Kematian masih banyak kematian. Penyakit masih banyak ada akhir-akhir. Dan susah lagi orang hadap minta bikin makin bertambah banyak. Pada menghadapi kematian, pada pemikiran yang demikian, tapi hanya dapat dunia jadi bangkrut. Bukan hanya Indonesia, Amerika lagi bangkrut ini. Maka oleh karena itu sebagaimana hadis yang pernah berbaca, Aisyah mengatakan, Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah SAW, bahwasanya tahun itu ada yang Rasulullah Mubayyasha. Allah mengatakan itulah bukan adab dan akan mengenai siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan laisa bil ahadin yaqum fi ta'ud wa yuqtu bi biladihi sabiran muntasiban ya'lamu annahu la yushriku illa ma kataballahu illa kana lahu nisbatan sayyid. Kita bagaimana di kampung di sana ada orang kena COVID, tapi dia tinggal di sana kan boleh melarikan, kan boleh lari, dan dia tahu kadalah penyakit ini tapi siapa yang dikehendaki Allah. Sabiran, sabar dia, muhtasiban, berharap rahmat Allah Ta'ala. Seandainya dia mati karena takut itu, dia berhak mendapatkan pahala mati syahid. Artinya apa? Ada pahala galau, ada pahala kita bagian aja. Bila Allah Ta'ala menghendaki, wah tidak bisa. Kita harus bisa bergerak, kita harus berbuat, menantang bagaimana supaya demikian. Oke.
bidunillah, tidak ada bagi tempat berlindung kecuali hanya dengan Allah. Berarti kita sudah terjawab apa yang bisa menjadikan kita selamat di dunia, apa yang bisa kita aman dari segala-galanya. Semuanya ini hanya satu, dekatkanlah diri kepada Allah. Jangan jauh dengan Allah. Makin lari kita makin jauh, makin datang bala itu, ya kan? Dan sekarang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dibuktikan siapa orang pintar di dunia. Orang Amerika terkadang pintar karena kawan, ya kan? Cina terkadang pintar karena kawan pada berubah. Cina dapat yang mana yang berubahnya bucong, ya kan? Gempa dan lain sebagainya. Cina itu hanya ditutup aja. Kalau kita dalam berita Cina luar biasa. Cina luar biasa. Jadi kita kadang di dunia ini orang-orang sombong, orang harap mulai dulu sudah, ya kan? Lihat ceritanya Qarun, lihat ceritanya Fir'aun, lihat ceritanya Haman, lihat ceritanya apa namanya Namrud, lihat ceritanya umat-umat terdahulu. Mana ada yang sejahtera, mana ada yang bisa karena berkata Allah semua berakhir dengan kehancuran. Ini pengalaman, ini pengalaman. Maka oleh karena itu kita di dunia ini merasa hebat, jangan merasa harap. Di dunia ini harapnya satu, siapa tak harapnya Allah SWT. Lain dengan Allah. Mudah-mudahan kita baca, apalkanlah doa istighfar, ya kan? Apalkanlah doa bidar setiap hari, ya kan? Kalau beranggap lah ini adalah salah satu di antaranya, ya kan? Yang harus kita jaga, selalu kita amalkan, jaga sesuai dengan kata oleh Imam Abu Hanifah tadi, bacalah setiap hari doa istighfar. Bahkan di poin Abu Hanifah itu ada satu lagi yang jangan sampai ditinggalkan, ayatul kursi. Kenapa? Guru sesuai kamu. Ya Allah, guru aja, guru aja. Dia guru ini kan tahu guru. Ada yang sebagainya. Orang yang mengamalkan ayatul kursi, kalau dia amalkan benar-benar diamalkan, seandainya langit runtuh, dia mengamalkan ayatul kursi, pas kebetulan langit runtuh, dia akan selamat. Karena dengan gempa kayak tsunami ini kan apa? Dia langitnya runtuh seandainya kata beliau terjadilah langit runtuh, dia baca ayat kursi dia akan selamat. Oh, jadi kita ini sebenarnya kita orang yang beriman ini tidak ada yang harus kita takutkan, tidak ada yang kita khawatirkan. Kita akan boleh yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk tidak perlu kita takutkan. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sekarang banyak ketakutan lawan makhluk. Ada kaliwatan takutan, ya kan? Dan ini orang bisa membuktikan, ya kan? Anda sama sikit takut-takutan, ya kan? Takutan sama siapa? Takutan lawan Allah, ya? Takutan lawan Tuhan, ya kan? Setelah sama sikit buka pula jangan salah paham, ya kan? Dan ini yang menjadi masalah, ya kan? Ini yang menjadi masalah. Sebenarnya kita orang yang beriman, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, inna rabbi ala siratal mustaqim. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia melainkan di tangan Tuhan. Sekecil makhluk apapun tidak akan bisa bergerak kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Sehebat apapun dia kan makhluk di dunia ini tidak akan bisa apa-apa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, doa istighfar, doa bid'ah ini adalah benar-benar doa yang bahasa kita itu bebas, ada kemusyrikan di dalam itu. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang kita kalau benar, dan apa yang harus sampaikan? Kalau hanya berpendapat, inilah kemudian terakhir. Dia berkata, suatu ayat apakah yang orang Makkah itu dia sudah mengenal sunnah, dia mengenal beragama? Kujawab. Kita sekarang kalau berbicara masalah agama bukan Makkah, bukan Madinah. Kita bila berbicara masalah agama bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Kita kalau berbicara agama judulnya Al-Quran dan Hadis. Biar orang Makkah, biar orang Madinah. Kalau ternyata kenyataannya dia menyimpang daripada Al-Quran, menyimpang daripada Hadis,
10 rakaat witir 3, jadi 3-nya kalah loh kita. Kita tetap sebagaimana hadis cerita kisah Sayyidina Umar di Madinah, beliau melaksanakan salat tarawih disaksikan oleh Aisyah ummul mukminin, imamnya Ubay bin Ka'ab, khalifahnya Umar bin Khattab, 20 rakaat. Masalah sambil tarawih ini ada masalah rakaatnya 20 atau 8 berapa di masalah. Yang penting kita gawe. Cuma yang jelas sekarang waktu berubah. Kenapa? Takutan lawan serentak sambil tarawihnya 10 rakaatnya. Witirnya 3, jadi 13 saja. Bacakan kita. Dulu kita berbicara tentang masalah pakar, tidak, kita berbicara tentang Quran dan hadis. Ya, kita berbicara tentang masalah pakar. Ya, kalau belum ada Allah menjamin maka padidah itu yang benar dan benar itu alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ya kan? Taraktu bikum amrayn, ketiga kamu dua banyak Quran dan hadis. Tidak kamu benar-benar berpegang dengan tidak akan salah banyak. Biar Quran patah, ternyata keluar daripada Quran, hadis sosok dia berdoa patah, dia berdoa tidak, ya kan? Selesailah, kami dialog sementara, ya kan? Ya, bismillah, kita berbicara masalah akhir, bukan berbicara masalah sesuatu. Kalau berbicara masalah